Kalau kita berbicara tentang filsafat, maka ada kata kunci yang penting kita kuasai. Sejauh yang bisa kita baca dalam banyak literatur filsafat, ada 3 kata kunci penting yang sering kali muncul dalam wacana berpikir filsafati. Yang pertama adalah ontologi, berarti sebuah keyakinan yang terkait dengan kebenaran, yang dianggap kebenaran itu bersifat hakiki, tidak ditentukan oleh konteks, ruang, dan waktu, bahkan dianggap berlaku transhistoris, melampaui waktu yang ditentukan. Pandangan ontologis berarti sebuah keyakinan pada kebenaran yang tidak berubah, yang bersifat kekal, dan bahkan berlaku selama-lamanya. Yang kedua, kita akan bertemu dengan istilah epistemologi, yaitu cara untuk menemukan kebenaran, cara untuk mendapatkan kebenaran. Ketika kita bicara tentang epistemologi, maka kata ini seringkali dikaitkan dengan metode mendekati kebenaran. Dan tidak ada satu metode yang paling sahih mengatasi metode-metode yang lain. Cara kita untuk mendekati kebenaran itu berbeda dari satu orang ke orang yang lain. Dari satu konteks ke konteks yang lain membutuhkan sebuah cara menemukan kebenaran yang khas, yang unik, yang khusus, yang spesifik, yang berbeda. Kata ketiga yang kita perlu pahami ketika kita bicara tentang filsafat adalah aksiologi. Dimensi aksiologi dari filsafat itu menolong kita untuk menempatkan bahwa percakapan kita tentang filsafat itu tidak boleh selesai hanya menjadi sebuah keyakinan yang bersifat pribadi atau komunitas belaka. Kita boleh meyakini bahwa ada sesuatu yang hakiki, yang tak berubah, bahkan yang kekal, terkait dengan sebuah pandangan yang kita pegang, bahkan kita pertahankan sebisa mungkin dari berbagai macam serangan atau upaya mempertanyakan apa yang benar yang kita yakini itu. Dimensi aksiologi menolong kita untuk menempatkan sebuah pemikiran itu pada ranah praktis terkait dengan apa manfaat dari berpikir yang abstrak, apa konkretisasi dari sebuah wacana berpikir yang bersifat ontologis, yang bersifat hakiki. Misalnya kita bicara tentang keyakinan agama. Dalam ranah aksiologi, pertanyaannya adalah sejauh mana agama itu relevan dan memberi solusi-solusi bagi transformasi sosial bagi masyarakat agar hidup mereka semakin baik, semakin adil, dan semakin sejahtera. Teman-teman, saya ingin memperkenalkan satu istilah atau tepatnya pernyataan filosofi yang penting untuk kita pikirkan. Pernyataan ini berkata demikian: keyakinan ontologis itu harus dibarengi dengan kerendahan hati epistemologis. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa seorang yang berpikir filsafati, ia boleh memiliki sebuah keyakinan pada apa yang benar yang ia miliki
yang ia hayati, ia hidupi, ia perjuangkan, ia pertahankan. Tetapi cara kita untuk mendekati apa yang benar secara hakiki apa yang tak berubah, apa yang ontologis itu tetap harus kita tempatkan dalam konteks manusia yang ingin atau rindu mendekati kebenaran. Karena itu sifat antropologi pengetahuan itu harus kita pahami dengan baik. Bahwa yang percaya pada yang benar secara hakiki itu tetap manusia. Yang bisa salah, bisa keliru, bisa salah paham, dan karena itu bisa keliru dalam memahami apa yang benar. Disinilah kerendahan hati epistemologis menolong kita untuk membangun sebuah cara berpikir yang terbuka. Bahwa kita boleh yakin ada kebenaran yang hakiki, termasuk tentang agama, tentang yang kita yakini sebagai Tuhan. Tetapi ingatlah bahwa cara kita memahami tentang kebenaran yang hakiki itu melekat di dalamnya apa yang dinamakan antropologi pengetahuan. Bahwa kita tetap manusia yang bisa salah memahami apa yang benar. Karena itu terminologi atau statement, pernyataan, keyakinan ontologis harus dibarengi dengan kerendahan epistemologis. Itu dua sisi dari satu keping mata uang yang tidak bisa kita pisahkan. Tetapi harap dicatat bahwa baik ontologi maupun epistemologi sama-sama membutuhkan aksiologi. Bagaimana keyakinan yang kita yakini benar pada dirinya atau yang secara hakiki benar, bahkan yang kita temukan lewat cara-cara yang sedemikian baik, mendalam, komprehensif, tetap pada akhirnya kita bawa ke ranah praktis. Apa relevansi dari apa yang kita yakini? Apa fungsi dari kebenaran yang kita yakini? Sebab tanpa kesadaran tentang fungsi praktis dari sebuah keyakinan yang ontologis dan epistemologis, maka sebetulnya kita tidak berfilsafat yang kontekstual. Karena itu, berfilsafat yang kontekstual adalah berfilsafat yang dapat memberi solusi, ikut serta dalam memperbaiki tatanan hidup bermasyarakat agar semakin baik, semakin adil, semakin sejahtera. Selamat berpikir filsafat dan menjadi orang yang mampu menarik manfaat dan relevansi dari berpikir filsafati.